Jadi gimana ini soal koalisi-koalisi ini? Kan dulu Mega Jokowi atau Jokowi Mega PDIP. Sekarang jadi kan sebagaimana dulu kita prediksi ya akan tidak akur lah atau pecah kongsi lah menjelang pelantikan ini. Nah, sekarang kan sudah kelihatan tanda-tandanya ini. Ya, bibit-bibitnya udah mulai kelihatan sih. Dan itu menurut saya hukum politik di Indonesia agak sulit gitu. Jadi perkawanan itu ya tergantung pada kepentingan kan. Kalau kepentingannya berbeda, ya kan, ya bisa berbeda seketika. Ya tapi kan kalau kepentingannya bertemu, bisa bertemu seketika. Jadi sebetulnya nggak ada yang benar-benar dipertemukan oleh ideologi ya, oleh visi gitu. Ya dipertemukan oleh kepentingan mereka bersama-sama. Nah sekarang kan sudah perang opini di media kan. Misalnya yang terakhir soal pelantikan presiden. Ya saya kira kalau Gibran ini dilantik di mana? Ya, nah saya melihatnya begini Bung Jerian, kan kalau cerita Jokowi PDI itu kan cerita yang ya masih berlanjut sampai sekarang karena masih tapi ada kan disadari kan? oleh banyak orang nggak akan panjang juga. Kenapa gitu nggak panjang? Ya karena Oktober Pak Jokowi sendiri udah habis, udah selesai. Nah kalau sampai Oktober selesai kan nggak perlu berkepanjangan persoalannya karena Pak Jokowi juga nggak main apa lagi kan kira gitu ya. Nah mungkin karena itulah PDI Perjuangan juga melihat nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan energi untuk tanda kutip lah ya menyatakan perbedaan yang keras dengan Pak Jokowi itu. Beliau Oktober juga selesai, tapi kan partai ini akan jalan terus. Tapi kalau opininya ke Jokowi masih kencang. Iya. Apalagi kan masih ada kasus Hasto yang maksud saya kan begini, maksud saya PDI itu tidak akan mencurahkan segenap tenaga mereka untuk katakanlah mengkanter atau menyatakan berbeda dengan Pak Jokowi itu. Khususnya karena udah menjelang 2-3 bulan lagi juga udah selesai. Dan itu menurut saya pertimbangan yang rasional. Ngapain misalnya kelihatan ini padahal udah mau berakhir gitu. Ya tapi opini-opini PDIP misalnya masih kencang soal dinasti. Oh iya, maksud saya gimana ya? Tapi ini ada hubungannya dengan pilkada sebetulnya ya. Gimana jelasinnya? Yang kayak gitu itu tetap akan dilakukan oleh PDI. Tapi yang saya mau katakan itu intensi dan pembobotannya itu jauh-jauh berkurang. Oh iya sudah pasti. Karena apa gitu? Karena nggak ada gunanya juga. Karena Pak Jokowi Oktober juga akan selesai. Gitu. Oleh karena itu yang perlu dipikirkan itu bukan Pak Jokowinya, tapi apa yang terjadi pasca Oktober gitu loh kira-kira. Karena pada saat yang bersamaan nanti Pak Jokowi bukan hanya sekedar berhubungan dengan PDI, Pak Jokowi juga mungkin akan berhubungan khususnya dengan teman-temannya di Koalisi Indonesia Maju ini gitu loh. Sekarang kan yang menarik ini berarti jadi ada dua kategori nih. Yang pertama ini PDIP dengan Jokowi gitu ya. Lalu sekarang ini Jokowi dengan PDIP ya. Yang dilakukan oleh PDI ini sekarang jeb-jeb aja. Jadi nggak sampai kayak KO jeb-jeb. Nggak usah di KO. Di Oktober udah selesai. Gitu. Tetap mengganggu kan. Jeb-jeb. Iya kan. Misalnya soal sekarang misalnya pansus haji. Kan mereka sedang mau bentuk ya kan. Lalu soal apa gitu kan. Ya pakai jeb-jeb lah. Ya. Nah oleh karena itu mungkin menurut saya yang menarik bukan lagi melihat hubungan PDI dengan Jokowi gitu ya, tapi seperti yang Anda sebutkan tadi, itu yang mau saya bilang, melihat hubungan antara Jokowi dengan Prabowo dan Gerindra atau Kim gitu. Nah itu menarik. Nah kenapa menarik? Karena kelihatan akan ada ketegangan setidaknya 3 bulan ke depan, bahkan boleh jadi ya setelahnya karena kan ini ada anaknya beliau ya. Ya kalau udah mulai serius begini kita duduk aja daripada nanti panjang ini kan. Duduk begini kan lebih asik. Enak di sini. Jadi yang omon-omon santai nih kan. Omon-omon santai sambil menikmati kolam gitu ya, alam, rumput-rumput hijau nih. Nah itu Ray, kalau kau mengamati sendiri ya,
bagaimana masa depan, katakanlah ini secara umum nih, relasi antara Jokowi dengan Prabowo, Gerindra tentu satu paket dengan Prabowo, dan koalisi Indonesia Maju. Karena kan di koalisi Indonesia, di KIM ini sendiri kan kelihatannya juga masih tarik ulur ya, bahkan mau mengajak partai-partai lain itu kan masih, ya partai-partai itu masih ragu-ragu juga gitu ya. Nah, jadi ini ada Jokowi dengan Gerindra dan Prabowo-nya sendiri, dan kemudian Prabowo dengan Kim-nya, tentu ada Jokowi di situ karena Gibran masih ada. Nah, menurutmu ini akan kompak nggak sih, atau masih sama tesisnya tadi, selama kepentingannya masih bisa sama, dia akan kompak. Nah, sekarang kan problem mereka ini gimana menyamakan kepentingan itu, karena Golkar minta jatah berapa, PKB yang mau gabung juga mau minta jatah, Nasdem juga begitu, PAN, Demokrat gitu ya. Kalau ini kan paling tidak 5 partai ini yang kelihatannya akan berkoalisi lah menjadi pendukung Prabowo. Nah, ada juga pertanyaan, apakah memang nanti mereka akan menjadi pendukung Prabowo atau akan bikin faksi lain gitu ya. Ada juga yang lain nih, seperti yang dulu pernah kita bicara juga, ada kemungkinan PDIP juga gabung dengan Prabowo. Masih mungkin nggak itu? Apa ini? Agak banyak sekaligus supaya sekalian mikirnya, jangan apa. Saya mulai dulu dari hubungan Pak Jokowi ya dengan Prabowo dan Gerindra, lalu dengan Kim. Dengan Kim. Kalau saya lihat sekarang ada kecenderungan yang memang ada beberapa hal yang menandakan negosiasi di antara mereka ini tidak berjalan dengan mulus, setidaknya menurut saya dalam versinya Pak Jokowi. Setidaknya misalnya kalau kita baca dari soal keinginan isu UKT. Jelas UKT itu Pak Prabowo justru menyatakan sebaliknya kan. Lalu isu kedua adalah Tapera berbeda. Juga, Pak Prabowo dan Kim tidak menyatakan menolak, tapi kan mereka juga tidak berpendapat. Di depan, ya, artinya tidak memberi dukungan. Sebagaimana biasa toh. Sebagaimana biasa. Jadi mereka nggak berdiri menyatakan menolak, tapi juga tidak berdiri di depan mengatakan menerima. Gitu. Nah itu isu kedua tuh. Isu ketiga adalah soal pembentukan dewan penyelaras atau apa begitu ya. Oh, yang menjadi pendukung pemerintahan berikutnya? Bukan, yang merupakan penselarasan antara program sekarang dengan pemerintahan. Sinkronisasi lah ya, penyelarasan. Tim sinkronisasi. Tim sin. Ya. Nah itu ternyata semuanya. Satu lagi, IKN juga, karena Prabowo dulu, makanya kan pelan-pelan, kan saya katakan 3, nantilah ya kan. Nah jadi mereka tidak sama sekali tidak melibatkan apa yang disebut dengan orangnya Pak Jokowi kan dalam tim ini gitu. Bahkan bukan hanya orang Pak Jokowi, bahkan perwakilan dari partai lain pun tidak dilibatkan dalam tim. Urusan Gerindra semua. Orang Gerindra semua. Nah, yang keempat tanda-tanda itu adalah soal IKN tadi kan. Nah, versi pemerintah sekarang, presiden itu dilantik di IKN baru. Ya. Itu memang aturan undang-undang kan. Betul. Undang-undang mengatakan bahwa presiden terpilih dilantik di ibu kota negara. Ya. Nah, sekarang ibu kota negara itu ada di IKN gitu. Tapi kalau kita baca pernyataan sebagian anggota Kim, khususnya misalnya Pak Erlangga, beberapa hari ini menyatakan bahwa kemungkinan besar Pak Prabowo tidak akan dilantik di IKN, tapi akan dilantik tetap di Jakarta. Iya, Sekjen Gerindra juga mengatakan itu. Iya, kan saya kira sejauh kalau dilihat dari yang sekarang itu kelihatan lebih apa namanya itu? Ya lebih mungkin. Kenapa? Karena DPR-nya juga belum tentu pindah ke IKN kan. Artinya IKN-nya belum cukup siap untuk menampung semua. Menampung semua gitu ya, melakukan. Enggak, kalau soal siap nggak siapnya itu kan bisa dibikin lah ya. Terbuka. Bisa dibikin lah. Iya. Toh cuma setelah itu dia balik lagi ke sini. Yang penting itu kan bukan gedungnya kan. Yang penting itu dihadiri oleh anggota dilantik MPR. Depan anggota MPR. Kan? Itu sebetulnya kan yang paling penting itu. Jadi mau di dalam gedung seperti DPR atau dianggap ini gedung MPR baru gitu, itu boleh-boleh aja gitu sebenarnya gitu saya. Tapi ini soal orang siap nggak ke IKN kan kelihatan nggak siap, dan itu mungkin yang ditampung oleh Gerindra ataupun yang lain, sehingga besar kemungkinan ya presiden baru akan dilantik di Jakarta. Bahkan mungkin anggota DPR
Iya. DPR juga mungkin akan dilantik di sini. Kelihatannya Di kalau Jakarta, anggota DPR memang belum ada wacana dilantik dia di makanya. IKN. Artinya belum pernah kita dengar Iya, makanya. ada omongan itu ya. Nah, boleh jadi anggota DPR-nya gitu. Jadi ada semacam kesepakatan diam-diam lah bahwa untuk proses pelantikan baik eksekutif maupun legislatif itu tetap dilakukan di Jakarta. Nah, ini yang keempat. Nah, persoalan yang kelima adalah menurut saya soal penerimaan terhadap Kaisang sebagai calon gubernur Jakarta. Kan isu yang paling kuat itu adalah Kaisang akan didorong maju di Jakarta. Tapi Kim kan mencoba untuk mengakomodir isu ini, tetapi makin kesini kelihatan makin realistis bahwa mencalonkan Kaisang di Jakarta itu kelihatan agak sulit. Kelihatan juga Ridwan Kamil sampai saat ini misalnya belum masih berpendapat apapun ya. Betul, masih banyak yang mengharapkan dia Jawa Barat kan. Iya, bukan saja itu, tapi kelihatan Ridwan Kamilnya juga lebih fokus di Jawa Baratnya ketimbang di Jakarta. Gitu. Iya, karena katanya itu maunya Gerindra, Ridwan Kamilnya di Jakarta. Itu apapun lah ya. Kan kalau Gerindra itu kan Ridwan Kamil pingin di Jakarta dengan atau tanpa Kaisang kan sebetulnya. Betul. Ridwan Kamilnya sendiri. Iya, yang kita bicarakan ini adalah soal kehadiran Kaisangnya gitu. Iya. Nah, kenapa Gerindra juga nggak mewacanakan Ridwan Kamil sama Kaisang? Kan itu pertanyaannya kan. Betul. Karena kehadiran Kaisang di Jakarta tidak terlalu positif kan sebetulnya. Mau dia dipasangkan dengan siapapun kesannya nggak positif. Sehingga Gerindra juga tidak mengusung nama Kaisang tapi pingin Ridwan Kamil gitu loh kira-kira kan. Mengapa Gerindra mengatakan siapapun calon gubernurnya pokoknya wakil gubernurnya kita dorong Kaisang. Misalnya kan begitu tuh. Ya, tapi jadi menarik juga Rey menurutmu ya. Kalau dulu kan ketika Gibran digeser, ini semua partai itu setuju lah, hampir tidak ada yang menolak kan. Nah, dengan Kaisang ini apa soalnya? Apakah karena figurnya? Atau jangan-jangan memang Kim ini juga sudah nggak lagi merasa Jokowi penting? Atau tidak lagi bisa dikendalikan oleh Jokowi atau seperti apa lah ya? Pertama, kan kita tadi berbicara soal hubungan di antara mereka. Betul. Hubungan yang kita bicarakan ini adalah hubungan yang belum dilantik aja kelihatan sudah mulai nggak mulus. Kan sebetulnya. Iya. Nah, Kaisang ini, sudah kita prediksi sejak dulu tuh. Kan Kaisang ini bagian dari rentetan itu. Iya. Rentetan yang tidak mulus. Nah, kenapa tidak mulus? Tidaknya menurut saya ada dua faktor. Faktor pertama, boleh jadi keinginan-keinginan Pak Jokowi itu dianggap nggak realistis oleh timnya. Yang ketiga adalah sudah tidak realistis nggak menguntungkan secara politik. Kan kalau kita berbicara soal kepentingan, kepentingannya politik. Misalnya sebagai contoh nih, kalau Kaisang kita dorong maju di DKI, pasar pemilu pilkadanya nggak terlalu meriah gitu loh. Artinya punya potensi nggak menang. Ngapain kita usung sesuatu yang kelihatan akan kalah gitu. Nah itu yang kedua, pertama. Yang kedua kan. Nah yang ada tambahan yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Dengan sendirinya memang di ujung kekuasaan Pak Jokowi, wibawa dia juga berkurang. Itu udah lazim terjadi di mana-mana. Kan saya juga pernah mengatakan 50% wibawa presiden itu akan berkurang seiring dengan dia berakhir. Makin dekatnya dia berakhir. Ya, gitu. Itu jadi perlahan-lahan hilang. Itu bukan persoalannya Pak Jokowi. Itu saya kira persoalan. Iya, di mana-mana begitu. Di mana-mana. Dengan sendirinya berkurang wibawanya di depan. Lebih-lebih Pak Jokowi ini karena nggak punya kekuatan yang cukup di belakang dia gitu loh, Pak. Iya, itu sudah kita bilang juga. Dia nggak punya partai politik. Satu-satunya kekuatan dia adalah keluarga dia gitu. Iya. Dan keluarga dia kehitung kan. Nah, oleh karena itu orang merasa kalau nggak realistis, nggak menguntungkan secara politik, ya ngapain juga kita harus ikutin keinginan itu gitu. Beda Kaisang. Contoh lain menurut saya mau mengatakan begini. Mengapa UKT itu tidak disetujui oleh Prabowo? Karena nggak nguntungin secara politik. Ini kan jelang pilkada, Pak. Tapera juga begitu. Iya. Nanti kalau partai-partai ini secara terbuka menyatakan dukungan baik kepada UKT maupun Tapera, kan calon mereka bisa dihukum. Bisa nggak dipilih. Iya gitu. Nah oleh karena itu mereka narik diri. Bahaya nih kalau kita misalnya setujui pilkada udah dekat di Oktober gitu. Jaraknya dekat banget itu. Nanti akan ditanya, Pak, Anda setuju nggak UKT
Ya partai saya setuju, ya kami nggak mau dong ya. Repot kayak gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, hitungannya realistis, ya kan, nguntungin secara politik gitu kira-kira. Nah kalau ini nggak kelihatan, yang dua ini, ya tentu partai akan berhitung, dan itu yang terjadi Pak Jokowi ini. Lebih beratnya lagi kepada Pak Jokowi ini karena beliau nggak punya kekuatan di belakang gitu loh. Iya, berarti kita bisa simpulkan Jokowi udah selesai lah ya. Ya. Ya, sudah selesai nggak? Itu tadi kan ada Bobby di di Sumatera Utara. Saya mau mengatakan bukan begitu, Jo. Yang saya mengatakan di politik ini nggak bisa lo andalin semua bertemu kepentingan gitu loh, Pak. Iya, iya. Tapi harus ada yang lebih ruhani dari kepentingan itu. Ya, artinya apakah itu ideologi, betul. Apakah kedekatan personal, ya, apakah ini gitu. Pengikatnya tidak boleh semata-mata kepentingan. Dan sebab kenapa? Kepentingan itu kalau selesai ya selesai batasnya ikatan. Cepat sekali, ya kan? Dari pilpres ke pilkada aja udah beda kepentingannya gitu loh, Pak. Iya, iya. Nah, tapi kalau Anda hubungannya tetap terjaga, ada hubungan yang bersifat humanistik, nggak ada perasaan terhianati atau pengkhianat di dalam, Anda bisa berkomunikasi dengan banyak ada pihak. kepercayaan ya terbangun. Nah, cuma gini, kalau lihat konstelasi tadi ya, kan kemampuan Jokowi mempengaruhi partai atau bahkan kekuasaan yang nanti akan memerintah itu sudah makin terbatas. Nah, cuma ada banyak yang masih mengkhawatirkan cawe-cawe Jokowi di pilkada. Nah, yang saya maksud gini nih, masih kuat nggak sih Jokowi itu berpengaruh terhadap menang kalahnya calon ya, itu kan dalam pilkada, sehingga itu bisa jadi bargaining dia ya. Dengan Kim ya, atau dengan Kim lah ya, atau dengan Prabowo dan Gerindra untuk katakanlah ya mengambil banyak ya kemenangan dalam pilkada dengan memanfaatkan figur Jokowi ya, popularitas dan kesukaan orang terhadap dia. Itu kan salah satu sebabnya disebabkan oleh survei. Survei yang menyebut pengaruh Pak Jokowi di dalam pilkada itu masih besar. Iya, tapi bagaimanapun survei kan hitung dulu lah. Ada benar-benarnya sedikit juga. Itu benar, maksud saya itu benar. Survei itu, kita tidak sedang membantah survei. Survei itu memperkuat apa yang diasumsikan oleh orang sekarang ini, gitu loh. Betul. Saya. Ya, betul. Bahwa Pak Jokowi itu masih punya pengaruh dalam pilkada. Ya. Yang saya mau katakan itu, survei bukan memperkuat, dia memunculkan apa yang diopinikan orang. Survei itu benar, nggak kita bantah, tetapi efektivitas pengaruh Pak Jokowi di pilkada itu nggak operasional. Itu maksud saya. Kenapa nggak operasional? Ya karena pertama orang nggak tahu yang mana dia mau dukung. Yang mau dukung. Di Jakarta nanti yang mau dukung Pak Jokowi siapa gitu. Di Jawa Barat siapa? Masih banyak orang yang suka dia. Nah, iya, cuma kan orang nggak tahu siapa nih calonnya Pak Jokowi gitu loh. Oh, nanti dia deklarasi tuh. Itu makanya, ini maksud saya ke poin kedua. Pertama adalah orang nggak tahu mana calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi. Yang kedua, apa iya Pak Jokowi akan deklarasi bahwa di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, ya ini calon saya, kan nggak mungkin asumsinya. Dan capek. Nggak mungkin. Yang ketiga, Pak Jokowi juga mungkin nggak akan melakukan pola-pola seperti di Pilpres, bagi-bagi bansos. Ya, karena sudah nggak ada kewenangannya untuk itu. Bukan soal itu, ada tetap programnya, ada tetap, tapi kan polanya udah kebaca, kan kira-kira gitu. Ya, kalau polanya kebaca masih bisa dilakukan kalau dia punya kewenangan. Tapi kan riskan, itu maksud saya, riskan gitu loh. Nah, yang keempat, dan ini salah satu yang krusial, calonnya Pak Jokowi belum tentu didukung oleh Kim juga gitu loh. Nah, itu dia, sebenarnya di situ apanya. Itu yang saya maksudkan. Itulah yang saya sebutkan, ya, pengaruh Pak Jokowi kepada pemilih, konteksnya pilihan mereka di pilkada ya tinggi, tetapi tidak operasional. Itu menurut saya. Dan itu menurut saya dibaca-baca oleh partai. Karena itu tidak jadi bahan pertimbangan mereka. Kalaupun itu misalnya dijadikan oleh Pak Jokowi sebagai bahan dialog ya dengan Kim. Is okay, dibawa aja, tapi kan nah memang salah satu kesulitannya itu kalau katakanlah dengan Kim ya. Di Kim sendiri kan sebetulnya di banyak daerah
tidak akur juga dia. Oh iya, ya makanya. Jadi itu sangat spesifik. Cari formula yang yang lebih baku itu agak rumit ini karena pilkada ya. Di sini dia koalisi dengan sana, di sana. Lah, misalnya kan di Banten nih. Ya kan yang gabung itu adalah Gerindra sama PKS. Makanya. Nah, lawannya bisa jadi PDI sama Golkar gitu. Betul. Kan nggak operasional itu maksudnya. Nah, yang terakhir nih. Karena kita sedang mengkonfirmasi sedang mengkonfirmasi apa yang kita dulu pernah bicarakan kan. Nah sekarang Mega PDIP dengan Prabowo, sejauh mana ini update ini? Kan dulu kita berasumsi sebetulnya koalisi paling baik dari Gerindra itu adalah dengan PDIP. Prabowo dengan Mega selama ini tidak pernah punya masalah. Dan itu dalam wacana-wacana yang dibangun oleh masing-masing kubu di publik juga tidak pernah berbenturan ya, meskipun tidak juga kelihatan secara terang-terangan saling mendukung. Nah, kalau kita update sekarang ini gimana menurutmu? Kalau sekarang belum ada. Enggak. Paling itu terjadi 2,5 tahun setelah pemerintahannya Pak Prabowo. Artinya kemungkinan PDI dan Mega itu bergabung dengan koalisi Prabowo itu menurutmu setelah 2,5 tahun pemerintahannya Prabowo. Menurutmu nggak mungkin sekarang? Kalau sekarang nggak. Kenapa itu? Ya pertama itu juga soal wibawa PDI Perjuangan dong. Tapi dia kan wait and see kelihatannya juga. Enggak wait and see, udah jelas-jelas kok. Ini yang selalu saya ingin ingatkan, kita ini Nah, justru menurut saya penghambatnya. Saya mau mengatakan begini ya. Kita ini kan 9 tahun terakhir ini kebawa dengan cara berpolitiknya Pak Jokowi. Ya. Apa itu? Ngomong A untuk B. Ngomong B untuk A gitu. Ya. Jadi kita nggak terbiasa megang janji seseorang, khususnya janji politisi. Nah, ini yang harus dirubah dan PDIP harus mengubah itulah. Itu tidak saya kenal dari Ibu Mega. Ibu Mega itu tidak perlu mengucapkan saya nggak suka. Dia cukup mengatakan, dia cukup memperlihatkan dia nggak ketemu. Ibu Mega cukup mengatakan tolak revisi Undang-Undang MK, tolak revisi UKT, tolak revisi Undang-Undang Penyiaran, tolak revisi Undang-Undang yang terakhir ini saya nggak lupa. Dukung revisi Undang-Undang KPK. Mereka belum ngomong itu. Ya tolak revisi Undang-Undang yang terakhir ini kepolisian, ya kan? Ya sedang berjalan, ya. sedang berjalan. Itu lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa kami berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi plus juga pemerintahan Pak Prabowo gitu loh, Pak. Jadi yang mau gaya sepanjang yang saya tahu kan, Ibu Mega itu berpolitiknya ya kalau dia mengatakan udah itu ya itu gitu loh, Pak. Nggak ada mengatakan oh anak saya belum 30 tahun nggak maju, besoknya maju. Sebagai orang tua tinggal saya mendoakan. Iya, saya setuju itu karena sebetulnya kita butuh keteladanan itu. Saya kira krisis keteladanan seperti itu sekarang kita kan. Saya kira kita perlu kembali mengubah gaya politik Pak Jokowi ini. Jelas-jelas nggak sehat karena ini jelas-jelas meruntuhkan kepercayaan publik terhadap para politisi, dan politisi merasa juga nggak perlu bertanggung jawab kepada ucapan yang ia ungkapkan kepada publik. Toh besok bisa beda kok gitu. Iya, makanya kita butuh orang-orang yang mau konsisten dengan ucapannya dan tindakan gitu ya. Jadi ya positioning seperti itu sebenarnya jadi menarik dalam rangka memperbaiki situasi-situasi yang kurang baik ya dalam konteks demokrasi dan politik kita yang sudah kita lakoni 9 tahun di masa Jokowi ya. Kita butuh orang atau kelompok ya yang memang mau konsisten untuk memberi teladan kepada rakyat, kepada bangsa ini untuk memegang teguh ucapan dan melaksanakan itu dalam tindakan secara konsisten. Cukup lah ya, kita sudah agak panjang ini percakapannya. Masih ada besok hari. Ya, ini update terhadap perkembangan situasi kekinian kita. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam, mudah-mudahan suasananya sedikit beda ya. Ini kan suasananya agak asik lah ya, sehingga inspirasi kita banyak. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya.
Terima kasih.